Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Ade Saifuddin dari SMP Budi Mulia. Saya di sini berperan sebagai host. Pada kesempatan hari ini akan ada pemaparan materi yang akan dibacakan oleh presenter kita, seorang penulis juga, seorang editor juga di majalah Kibar Sabilungan, yaitu Pak Derajat SPD MMPD, dan juga akan dipandu oleh Bapak Komara Rahayu sebagai moderatornya. Dan mohon perhatian juga kepada Bapak dan Ibu peserta. Mohon untuk mute dulu ya, atau ditutup dulu suaranya supaya kita bisa mengikuti pemaparan dari Pak Dayat dan bisa mendengar secara baik. Untuk awal kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat, walafiat, dan lancar selama kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator supaya langsung bisa memimpin acara ini. Saya persilakan kepada Pak Komara untuk mengambil alih menjadi moderator. Baik, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Bapak Ibu guru hebat, masih tetap semangat. Siap, semangat Pak. Baik, pada sesi 3 kali ini kita akan memaparkan yaitu tentang menulis oleh Bapak kita, Bapak Derajat. Beliau sebagai penulis dan sudah berpuluh-puluh buku beliau ciptakan, beliau cetak, beliau karang. Nah, marilah kita semua para Bapak Ibu guru hebat partisipan kita simak paparan dari Bapak Derajat tentang menulis. Itu saya persilakan ke Bapak Derajat untuk paparan. Silakan Pak Derajat. Terima kasih Bapak Komara yang menyampaikan prolog. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak, malam ini berikan amanah menyampaikan pengalaman dan dunia yang berbeda menulis. Bapak Ibu, ya Pak Derajat atas saya ini, alhamdulillah Bapak Ibu, perjalanan saya sebagai penulis. Kalau di sini tertulis 60 buku, ini sebetulnya baru 66 buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian alhamdulillah ratusan artikel sudah dimuat dari mulai Pikiran Rakyat, Kompas, Tempo, dan alhamdulillah beberapa media. Selain juga saya dikasih amanah sebagai redaktur majalah Kibar Sabilungan. Kemudian saya juga memiliki rumah bilangan, di mana di sini anak-anak yang senang dengan matematika, saya memberikan kelonggaran untuk belajar di rumah. Siapa aja yang minat dengan matematika, khususnya anak-anak SD dan SMP, dipersilakan untuk mengikuti di rumah bilangan. Kemudian belakangan ini sudah 2 tahun berjalan, diberi amanah sebagai penulis halaman matematika UNBK. Alhamdulillah yang tadi sebagai majalah, sebagai redaktur majalah Kibar Sabilungan. Kemudian alhamdulillah tahun sekarang satu-satunya guru mungkin yang dapat asesor buku non fiksi. Jadi mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya. Mohon maaf, Bapak menggunakan HP juga? Enggak. Tidak, suaranya eho Pak. Oh gitu. Ya, terima kasih.
Bisa berlanjut? Ya, boleh Pak, lanjut, lanjut Pak. Apa yang sedang tidak ada dijauhkan? Siap, siap, siap. Tadi ada Ya, dari Auden katanya suaranya Eco Pak gitu. ya, berikutnya ya. Ya, boleh, boleh. Lanjut ya. Silakan Pak. Ya. Silakan Oke. Pak. Silakan. Sebagai asesor buku dan fiksi, berikutnya alhamdulillah cutilah dengan teman-teman membuka konsultan PTK, menulis mandat penelitian tindakan kelas, dan juga menjaga sebagai guru dan sertifikat kelas. Oke. Nah, berikutnya cara masalah beliau menulis tentu bicara tentang kita, apalagi kita sebagai guru. Setiap guru, setiap orang pasti bisa menulis. Permasalahannya menulis seperti apa? Nah, dia ada sebuah pertanyaan, mengapa Anda menulis? Ini menurut Dan Boyster dalam bukunya Is There Book Inside You, ini seorang pengarang dari Amerika, bahwa dia menulis akan mewujudkan impiannya. Kemudian penghargaan hak cipta dan kepuasan. Jelas, jika kita menulis, dapat honor dan kepuasan batin. Kemudian mendorong sampai puncak saat menuliskannya. Ketika kita menulis, biasanya tidak bisa diberhentikan. Oh, saya begitu. Jadi dorongan feedbacknya seperti itu. Kemudian idean menyangkut banyak orang. Jadi kita ketika menulis dibaca oleh orang-orang banal terjadi perubahan. Kemudian Anda mampu mengubah cara hidup orang. Jadi ketika kita menulis ada orang yang membacanya dan menikmati tulisan itu sedikit banyak ilmu yang kita sampaikan itu akan diikuti oleh mereka. Jadi bisa mengubah cara hidup orang. Instruksi Pak. Kemudian Instruksi. perasaan bahagia. Maaf Pak Dajat, instruksi Pak Dajat. Ya. Ini katanya suaranya kurang jelas Pak. Apa ini? Suaranya kurang jelas nih, chat dari Pak Haji gitu. Ya. Halo? Ya, halo, halo. Sudah jelas Pak? Lumayan Pak, coba dilanjut aja Pak. Ya. Berikutnya, perasaan bahagia mendapat tanggapan perbaikan. Di pengalaman saya, ketika saya menulis sebuah artikel, pikiran rakyat tentang dunia matematik. Ketika saya lupa tidak mengirim, ternyata si pembaca itu tanpa redaktur menunggu tulisan kita. Dan berikutnya adalah pengakuan. Nah, ini pengakuan itu baik secara moral istilahnya maupun secara material. Kalau moral tentunya orang akan melihat kita bahwa kita beda dengan yang lain. Jadi secara material pengakuan kita dapat honor. Oke, berikutnya. Ya, karena itu 2 sendok. Kemudian ketika kita menulis menggagas buku seperti apa atau buku apa yang akan kita tulis, bisa jadi pertama adalah buku anak. Buku anak, apalagi kita sebagai pengajar atau guru, ide-ide kreatif ketika kita di lapangan sangat banyak ide-idenya. Mulai dari pertanyaan, permasalahan di kelas, dan banyak ide kreatif lainnya. Ini namanya buku anak. Berikutnya buku kiat. Buku kiat itu salah satu buku yang sangat diminati. Misalkan, kiat menjadi guru yang hebat. Berikutnya, buku pengembangan diri. Oh, how to. Di pengembangannya how to. Bagaimana kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian berikutnya buku lokal. Buku lokal itu biasanya berkenaan dengan salah satu destinasi. Misalkan pariwisata Kota Bandung, pariwisata Kabupaten Bandung. Berikutnya buku hobi. Nah, saat seperti ini COVID,
Jalan dulu hobi sangat diminati. Mengapa? Karena kita berada di rumah masing-masing. Kalau kita senang menulis, ya hobi menulis. Kalau kita senang bernyanyi, hobi menyanyi. Apapun kita bisa. Berikutnya buku biografi dan autobiografi. Buku biografi seseorang. Misalkan penulis buku biografi Bupati Bandung, biografi Bapak Komara, biografi Bapak Ade, Ibu guru yang lain misalkan. Berikutnya ini autobiografi. Cerita tentang aku. Kenapa aku jadi guru misalkan. Selanjutnya buku agama 19 tentang agama. Ini yang menulisnya tentunya adalah ahli. Dalam ini adalah para ulama yang pastinya. Hati-hati dengan buku agama. Karena menyangkut masalah hadis dan Al-Quran tentunya. Selanjutnya buku-buku yang lainnya. Nah ini Bapak Ibu. Buku anak seperti apa? Ini salah satu buku saya. Yang pertama ini lihat. Guru matematika. Bagaimana memecahkan persoalan tentang hampir. Hampir itu ada apa ya? Ini jadi persoalan. Ide awalnya, ketika ada pertanyaan dari putra-putri kita di lapangan. Waktu itu saya ketika mengajar matematika, ada sebuah pertanyaan yang menarik. Pak, kalau hampir itu ada nggak ya? Menurut saya seperti apa? Ada dong Pak. Yang gimana Pak hampir? Hampir yang wajibnya menyeramkan, taringnya keluar, kerjaannya menghisap darah orang. Gimana kita menghisap? Ya mati dong. Nah ternyata dengan teori deret hampir ini terjawab. Misalkan aja dalam dunia ini ada satu vampir. Satu vampir ini kerjanya apa? Yang mau tidak mau harus menghisap darah orang, kalau menghisap darah manusia. Misalkan malam Jumat pertama dia menghisap satu orang. Malam Jumat berikutnya 2 orang dan seterusnya. Ternyata belum mencapai 1 tahun atau kurang lebih 32 minggu, vampir yang ada di dunia ini berjumlah 8 miliar. Coba bayangkan 8 miliar. Padahal manusia yang ada di sini kurang lebih 5 miliar. Pertanyaan berikutnya, ada nggak? Nah, anak secara tidak langsung akan menjawab dengan sendiri. Dengan sendirinya. Ternyata vampir tidak ada ya Pak ya. Cukup menarik ini. Kemudian matematika bikin ketawa. Ini juga sama. Pengalaman yang menarik. Gimana ya? Isinya itu pengalaman di lapangan yang membuat anak, misalkan salah satunya tentang harga pi. Itu kan baru 27 atau 3,14. Itu dari mana? Nah ternyata dengan pakai itu terpecahkan. Begitu. Nah ini lihat. Alhamdulillah ini salah satu buku yang besar. Judulnya Harapan Jaga Matematika. Alhamdulillah diterbitkan oleh Arbujan. Ini bagaimana? Oh iya, berikutnya. Oke. Tentang buku pengembangan diri. Di salah satu tentang I motivator. Bagaimana seorang motivator yang hebat. Di teman-teman bisa menulis seperti ini. Atau bagaimana menjadi guru yang luar biasa. Bagaimana menjadi presenter yang hebat. Bagaimana menjadi host yang luar biasa. Menjadi ide kita. Berikutnya. Yang tadi yang saya sebutkan, ini ada buku lokal. Salah satunya ini Wisata Murah Jogja. Beberapa tahun yang lalu saya pernah buat tentang pariwisata Kota Bandung. Salah satu judulnya itu mengenal wisata Kota Bandung. Dan alhamdulillah ini waktu itu banyak orang yang memerlukan. Buku biografi. Nah, ini salah satu biografi Bapak Muhammad Hatta.
Ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita menulis biografi itu bukan hanya banyak membaca, kita harus tahu latar belakang, misalkan ini latar belakang Pak Muhammad Hatta. Itu memerlukan waktu luar biasa lama. Kita bertahun-tahun. Kenapa? Karena datanya memang harus lengkap. Salah sedikit ini akan kita yang salah. Berikutnya Bapak Ibu, bicara masalah menulis, bicara masalah mengarang, ada beberapa penulis sukses. Di Instruksi Pak Kumara, suaranya tidak muncul Pak, yang Pak Derajat. Halo, instruksi Pak Derajat, itu suaranya tidak muncul Pak, tidak kedengaran. Bagaimana Pak Komara, suara Pak Derajat terdengar ke sana Pak? Karena ke saya tidak ada Pak. yang luar biasa. Yang intinya ternyata tidak tersampaikan dari film Laskar Pelangi. Kemudian sang pemimpi yang dimainkan oleh Ariel Budha Emerson, Maya Makarhov, Padang Bulan dan Cinta di Dalam Gelas, Belas Patriot. Kemudian ada Laskar Pelangi sang. Nah, gara-gara buku Laskar Pelangi, beliau bisa keliling dunia. Berikutnya Firman. Kita tahu generasi 80 atau 90 dikenal dengan lupusnya. Ada Olga, dulu keluarga itu, ada Fanya, ada Fred, dan masih banyak lagi. Asmania. Ini satu-satunya penulis Muslim yang luar biasa. Buku-bukunya bisa setiap dia terbitkan laku keras di pasaran. Ada Assalamualaikum itu, salam untuk kalian. Kemudian ini banyak yang ada catatan hati Bunda dan lain sebagainya. Ini salah satu penulis yang luar biasa. Bagaimana dengan penulis luar negeri? Luar biasa Bapak Ibu. Ini salah satu penulis yang hebat. J.K. Rowling. Ini seorang penulis bestseller yang menulis Harry Potter, di mana sebelumnya novel ini diterbitkan hampir menolak semuanya. Dia mengetuk ke berbagai redaktur, sebagai penerbit ditolaknya. Namun rezeki akhirnya sampai ke dia tidak. Sampai sekarang dia orang yang terkaya di dunia sebagai penulis. Berikutnya ada Spencer Johnson, orang dokter yang mendominasi buku mengenai pedoman diri dengan bukunya Food Mindset. Ini telah terjual 40 juta kopi.
bahkan diterjemahkan 42 bahasa. Berikutnya adalah Robert telah menghasilkan banyak karya ini. Oke. Ada Dan Brown. Ini terkenal dengan tidak Pinky. Kita tahu semua ya, luar biasa. Kemudian ada Dr. Seuss. Ya, membuat buku edukatif berjudul Green Harm and Harm. Nah, berikutnya, kalau tadi cerita orang-orang yang berhasil dalam dunia menulis, pertanyaan berikutnya pada kita, potensi apa saja yang perlu terasa menulis? Yang pertama sudah jelas, kita harus menguasai bahasa Indonesia, karena kita ada di Indonesia. Berikutnya, menguasai bahasa sumber. Dalam hal ini, buku apa yang akan kita tulis? Misalkan saya sebagai penulis matematika, harus tahu dong dengan dunia matematika. Berikutnya menguasai teknik menulis, jelas ya. Teknik apa yang harus kita lakukan? Jadi cemerlang. Jadi cemerlang ini. Semua orang bisa menulis. Permasalahan berikutnya, apakah nanti apa atau tidak? Nah, bersangkutan dengan jadi cemerlang. Kemudian menguasai bahan tulisan. Jika bicara masalah matematika, tentunya kita harus kuasai dulu tentang dunia matematika. Selanjutnya, memahami anatomi buku. Memahami anatomi buku. Walaupun sekarang lebih mudah kita menulis di Word atau di apapun, sebetulnya ini bagian editor. Berikutnya, memahami alur penerbitan. Ini pun bukan bagian kita sebetulnya. Ini bagian dari para penerbitan. Oke. Jadi kita bicara masalah anatomi. Kalau Bapak Ibu pegang buku, akan tahu bagian-bagian dari sebuah buku. Yang pertama tentunya ada yang namanya cover depan. Bagian depan. Jadi di cover depan dulu, kemudian bagian dalam ada yang namanya halaman prancis. Halaman prancis itu sama dengan halaman cover. Kemudian halaman judul utama. Belakangnya ada halaman judul utama. Judul kita apa misal? Ini sama dengan halaman kita. Kemudian ada halaman persembahan. Misalkan, coba Bapak Ibu menulis, buku ini dipersembahkan untuk siapa? Ada juga halaman ucapan terima kasih. Misalkan ketika saya menulis, saya ucapkan terima kasih pada seorang atau lembaga. Ada halaman sambutan. Ada juga kata pengantar. Nah, kata pengantar ini suka salah kaprah nih, kalau diperhatikan. Beda antara kata pengantar dengan prakata. Kalau kata pengantar yang menulis bukan kita. Ya, kata pengantar yang menulis bukan kita. Tapi orang lain. Ya, atau penerbit. Atau editor. Kemudian ada halaman prakata. Nah, ini yang dinamakan prakata, baru kita yang menulis. Ya, prakata itu kita tentang buku yang kita tulis. Berikutnya ada halaman lokalisasi. Sudah jelas ya. Kemudian ada daftar kabar. Berikutnya halaman pendahuluan. Baik, berikut. Jadi ada 3 bagian kan. Pertama bagian apa itu? Sampai pendahuluan. Kemudian yang di bagian teks. Bagian teks itu bagian isi dari awal dan ini yang ini adalah bagian akhir dari buah-buah buku belakangan dalam PB cover. Nah, itu mengenai dunia menulis secara umum. Tentunya saya bisa masalah kreativitas dalam menulis. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik Pak Rajat, mungkin saya yang duluan bertanya gitu Pak, boleh? Silakan Bapak Ade untuk tanya. Saya cukup tertarik dengan pemaparan dari Pak Derajat. Yang saya tanyakan Pak, apa tip supaya kita itu senang untuk menulis gitu Pak? Tip-tip khususnya gitu. Soalnya saya tertarik, mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi penulis juga gitu. Segitu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Bentar.
Ini ada beberapa pertanyaan. Apakah kriteria khusus agar sebuah artikel bisa dimuat di majalah ya? Ini pertanyaan umum. Artinya ada beberapa kriteria. Tergantung nanti majalahnya atau korannya. Silakan Bapak Ibu dan majalah atau lihat baca kriteria tentang misalkan saja di majalah Ibar Satu Kurungan yang kebetulan saya pegang. Pertama tentunya tulisannya sesuai dengan misi kita, sesuai dengan misi majalah. Khususnya kita adalah dunia pendidikan. Maka yang diterima di majalah saya, majalah kami adalah pendidikan. Kemudian tulisan itu tentunya ide-ide kreatif yang masih hangat. Misalkan nih nanti terbitan untuk 2020 nanti bulan Mei, nah tentang dunia COVID dan dunia pendidikan misalnya. Kemudian biasanya dibatasi juga dengan halaman. Ada batas maksimal dan minimal. Kalau kami kebetulan tidak ada batas maksimal ya, makin banyak di kami nih, walaupun ini kurang bagus sebetulnya. Semakin banyak tulisan, biasanya kalau menyangkut masalah semakin besar. Kemudian akan ditulis dengan ukuran tulisan 12 ya portfolio. Yang penting apa Ibu silahkan tulis. Masalah nanti dibuat atau tidaknya ini biasanya ada tanggapan. Karena ketika awal-awal menulis di Kompas, awal-awal nggak dimuat, beberapa kali nggak dimuat. Dan alhamdulillah di koran Kompas itu ketika tulisan kita tidak dimuat, ada balasan. Misalkan tulisan Anda basi atau tulisan Anda tidak sesuai dengan misi koran kami, tolong diperbaiki. Begitu Pak. Ini ada pertanyaan dari Berikutnya ya. ya yang berikutnya bagaimana prosedurnya? Yang menulis buku ya. Iya yang. Nah, sahabat-sahabat, prosedur bagi penulis pemula untuk dapat menerbitkan sebuah buku. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman di lapangan, di pengalaman teriak semua orang, apalagi guru bisa menulis. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menulis? Nah, ini bicara bagaimana menulis. Ketika Bapak Ibu punya ide, ketika Bapak Ibu dalam otak kita ingin menulis, tulis aja Bapak Ibu. Jangan menghiraukan terlebih dahulu titik, koma, dan bahasanya. Sekali lagi, ketika teman-teman punya ide, hadap dengan laptop tulis. Bila perlu, ketika menulis awal, jangan dibaca lagi. Ya, jadi jangan dibaca lagi. Tuntaskan aja sampai selesai. Tuntaskan sampai selesai. Ketika dia sudah selesai, baru kembali ke atas. Artinya dia diulang oleh kita. Ya. Bagi teman-teman pemula, karena saya sudah punya jadwal Bapak Ibu, saya punya tugasan tiap hari minimal menulis itu 5 menit Bapak Ibu. Kosongkan pikiran. Jadi ini ada dalam otak kita, curahkan. 5 menit. Ya, jadi ketika Bapak Ibu menulis, jangan dipikirkan tadi. Gila, nama hal-hal gitu lah. Ya, karena ada edit ulang. Ya, kemudian ini masalah prosedur penulis untuk menerbitkan sebuah buku. Sekarang itu lebih mudah Bapak Ibu. Ada yang namanya penerbitan waka-waka. Kalau Bapak Ibu punya buku, misalkan punya diktat, punya catatan harian, ini tinggal ditulis Bapak Ibu. Nanti konsultasi. Boleh dengan saya nanti Bapak Ibu ya. Boleh ya. Kalau saya bisa menerbitkan juga bantu Bapak Ibu. Ya, kalau ingin diterbitkan Bapak Ibu. Kalau dulu itu kan itu mahal. Sekarang itu hanya cukup kita punya niatan disesuaikan dengan keadaan keuangan kita. Jadi kalau Ibu memang sudah siap dengan sebuah buku, baik diktat atau catatan apa-apa, siapkan, konsultasikan Bapak Ibu. Demikian teman-teman. Ini Pak Aji Wahyudin masuk tantangan. Ini mau pertanyaan apanya? Silakan Pak Aji. Halo. Ya Pak Aji. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Derajat. Ya, Ujeng Penak, panggilannya salam kenal. Karena sebetulnya beliau ini hebat ya, senior dalam bidang penghargaannya pun banyak. Ada beberapa yang perlu ditanyakan, yang ditanyakan secara langsung, Pak Bapak ya. Ini pernah mendengar untuk menulis yang kata yang plagiat itu kan katanya pernah mendengar boleh sih plagiat tapi dengan ada trik-trik khusus gitu. Nah, itu ingin penjelasannya bagaimana. Terus yang tadi ditanyakan karena punten abdi ge sok ngiringan nyerat tina hibar teh, bahkan ada beberapa artikel yang pernah dimuat cuma tidak semuanya dimuat. Nah, itu makanya tadi dituliskan ada kriteria apa saja, dan terima kasih jawabannya. Itu plagiat yang baik dan benarnya bagaimana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba di Kecamatan Cabali untuk mendorong rekan-rekan dalam menulis, tetapi sepertinya belum maksimal. Secara pribadi mungkin ke depan apakah secara pribadi ya Bapak bisa mengisi ya, mau online atau mungkin nanti ada undangan dari KKG ya, untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan agar giat menulis gitu kan. Karena dari Ranca Bali kalau tidak salah dulu pernah ada Pak Haji Hidayat, kemudian saya dan yang lainnya belum masuk gitu. Itu saja Pak Pangersa, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu Tuhan jasa silaturahim. Cara masalah plagiat ini perlu hati-hati ya. Ada aturan. Tidak perlu kita jangan copy paste. Kata kuncinya itu tepat. Jika kita copy paste di internet, satu kata dua kata pun bisa kelihatan karena ada alatnya. Kemudian kebetulan saya punya alat yang kemudian ada aplikasi khusus. Apakah sebuah tulisan itu plagiat atau tidak? Nah, untuk menghindari hal itu, sekali lagi, untuk menghindari plagiat, sebenarnya ada ketentuan yang tidak tertulis. Misalkan ide kreatif kita 80%, anggaplah yang plagiatnya 20%. Dengan catatan sebetulnya, bukan lagi plagiat, tapi kita sebutkan, kita ngambil dari media apa, buku apa yang kita ambil di dalam tulisan itu. Ya, saya suka tersenyum ketika ada teman-teman yang ngirim ke meja saya, ya. Dengan mudah sebenarnya ketika diklik masuk ke aplikasi, itu akan kelihatan berapa persen yang bersangkutan itu sebagai plagiat. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, yang paling nyaman adalah kita membaca terlebih dahulu sumber-sumber informasi, sumber-sumber bahan bacaan. Nah, sumber bacaan itu dengan bahasa kita, bukan bahasa buku itu, tapi bahasa kita. Beda dengan bahasa. Kalau bahasa buku itu tentunya itu namanya plagiat, karena sama titik komanya. Tapi dengan bahasa kita itu tidak. Artinya ide kreatif kita. Itu ya. Kemudian masalah tadi tentang saya sebagai editor, Pak, di dalam proses. Terima kasih tadi saya sampaikan. Kebetulan kemarin rapat dewan redaksi. Teman-teman mohon maaf keterangannya. Kadang-kadang di dalam sendiri ini jadi mohon maaf terbuka ya. Kadang-kadang itu saja yang penulisnya. Kenapa harusnya jadi penulis sebuah media harus dibingat adalah orang-orang dalam, bukan orang-orang dalam. Terus di media hibar, Bapak akan lihat saya kemarin bikin marah besar seperti ini. Kenapa kok yang katakanlah editor itu lebih banyak menulis dibanding dengan orang luar? Mudah-mudahan pertanyaan ini menjadi insya Allah saya kembali. Kemudian dalam waktu dekat insya Allah Pak semuanya saya sedang membuat media alternatif namanya bar online. Jadi teman-teman bisa ibadah alternatif. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan senang hati Bapak Ibu, suatu saat saya diminta untuk sharing, kita ngobrol banyak Bapak Ibu. Saya ingin berbagi Bapak Ibu. So, saya itu sudah 60
buku yang saya tulis, Bu. Saya nggak teriak-teriak. Perasaan itu malu sebetulnya. Saya belum apa-apa. Namun demikian, Bapak Ibu, sebenarnya guru itu terdepan, ide kreatifnya hebat. Mungkin karena tak tidak tahu teknik harus bagaimana. Nah, insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkenan untuk mengundang saya, dengan senang hati saya akan berbagi, Bu, Pak, ya, sampai bagaimana menulis sampai insya Allah. Terima kasih, Pak. Ya, waktu tinggal 15 menit lagi, Pak. Kalau ada pertanyaan, boleh dibuka lagi, Pak Ade, tentang kreatif. Ya, silakan kepada Bapak dan Ibu yang mau bertanya kembali masalah bagaimana caranya menulis, ditunggu. Sebentar, waktu masih ada sekitar 14 menit lagi. Untuk pertanyaan yang saya, bagaimana Pak? Itu yang tips supaya bisa menjadi seorang penulis gitu Pak? Mohon maaf, tidak jelas. Bagaimana tips untuk menjadi seorang penulis Pak? Gitu. Bagaimana tips untuk menjadi seorang penulis? Tanya Pak. Bagaimana menjadi seorang penulis? Ya, tipsnya. Tips yang paling gitu Pak. Paling apa? Tips yang paling gitu, yang paling bagus. Oh, paling gitu. Iya, siap. Dan Pak Muara, bagaimana menjadi seorang penulis yang paling gitu? Pertanyaannya unik. Yang paling gitu. Oh, udah sekali Bapak Ibu. Udah sekali gitu ya. Kalau memang pengalaman Bapak Ibu. Kebetulan saya pernah mengajar di PK sampai nanti Bapak Ibu. Kebetulan juga saya pernah dikasih amanah jadi beberapa kali jadi kepala sekolah. Jadi ketika kami di lapangan, ini salah satu kejadian yang saya waktu itu jadi kepala sekolah, kemudian memegang kelas juga di SD, TK dan SD. Nah, mereka setiap hari punya kewajiban. Belum melaksanakan KBM, anak-anak kamu berikan tugas 5 menit. 5 menit untuk menulis. Menulis apa? Menulis apa saja. Katakan anak-anak masuknya jam 7 kan? Jadi dari pukul 7 sampai pukul 7 lebih 5 menit mereka menulis. Silakan. Kita mengajak ke anak-anak, tolong silakan tulis apa saja yang ada di otak kalian. Apakah mimpi yang tadi malam? Apakah kalian pernah dimarahin ayah bunda? Apakah hari ini kalian senang-senang? Pokoknya tulis. Dan ingat, lagi-lagi ingat, ketika menulis, jangan menunggu apakah tulisan itu atau bahasa itu baik atau enggak. Yang penting tadi, tulis aja ada yang ada. Ya, apa yang ada di dalam otak kita. Masalah tadi bahasa, titik koma, abaikan itu. Ya, jadi 5 menit saja. Dan insya Allah, di kebiasaan ini, bayangkan kalau setiap hari 5 menit, atau tulisan atau 1 lembar, dalam waktu 1 tahun udah berapa halaman. Ya, jadi kalau ini menjadi seorang penulis yang gitu, mau tidak mau, pertama ya, tadi ya harus berlatih. Dan yang paling utama adalah seorang penulis juga adalah seorang pembaca yang baik. Nah, tolong Bapak Ibu, alhamdulillah khususnya yang teman-teman yang sudah dapat sertifikasi, hukumnya wajib Bapak Ibu untuk membeli buku. Ya, buku apa saja yang bisa menambah ilmu. Ketika kita banyak membaca, pas ketika kita menulis, bahasanya akan lebih mudah. Jadi tolong ini kebaikan dari pemerintah optimalkan. Ya, optimalkan untuk membeli buku, ikut pelatihan, dengan teman-teman, itu harus diubah. Saya sedih sekali kalau di lapangan Bapak Ibu, kalau bicara masalah kreativitas tadi, tapi kalau bicara masalah menulis, kebanyakan hampir semuanya tidak bisa menulis. Jadi kata kuncinya apa? Silakan terjun, silakan berenang, nikmati dengan menulis. Begitu Pak Muhammad. Nuhun kasih Adek. Ya, terima kasih. Banyak. Ya, bagaimana Pak? Bagaimana? Masih ada Bapak Ibu guru hebat? Masih ada yang mau bertanya? Silakan.
Alhamdulillahnya dari Sebetulnya masih ada apa ilmunya ini Pak? Kalau kita bicara masalah kreatif yuk. ya masih ini ya. Oh ini Pak. Ini kita berkomentar ya Pak ya. Langsung saja. Oke, ini fungsi otak ada otak kiri dan otak kanan ya. Otak kiri ini biasanya tulisan dari bahasa analis, taruh otak kreativitas konseptual. Berikutnya, untuk menjadi kreatif, Anda tidak harus menciptakan sesuatu yang baru, cukup tambah sesuatu dengan hal baru, Bapak Ibu. Jadi kreativitas itu bukan milik siapa-siapa, tapi milik kita semua, Bapak Ibu. Ketika Pak atau Pak berbicara, akan muncul kreativitas. Jadi silahkan, Bapak Ibu. Berikutnya, sebuah ide adalah kombinasi dari elemen yang tidak ada elemen yang ada hanyalah kombinasi. Ya, jadi update diri, menciptakan sesuatu. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Tahukah Anda, semua buku yang ditulis hanya terdiri dari pola-pola yang dibentuk dari 26 huruf, dari A sampai Z. Kemudian, semua lukisan yang ada dibuat hanya dengan pola-pola dari warna kuning. Berikutnya, semua musik adalah hanya pola-pola dari 12 nada. Oke. Berikutnya, semua kalimat matematika yang ada hanya terdiri dari 10 simbol, dari angka 0 sampai angka 9. Kemudian setelah perhitungan yang dilakukan komputer adalah angka 0 dan angka 1. Ya. Oleh karena itu, setiap kali kita membicarakan sesuatu sebagai hal yang baru, kita sebenarnya sedang berbicara tentang pola dan komponen-komponen yang ada. Oh ini sudah diingatkan oleh seorang Thomas Alva Edison, di mana beliau ini mengadakan penelitian sampai 10.000 penelitian. Dia mengatakan bahwa kreativitas 1%, ya, yang penting adalah usaha. Ternyata 99% adalah usaha. Semuanya kita berubah. Guru kita tuh sangat berat. Yang ada cuma satu. Ini yang perlu diperlihatkan, motivasinya yang perlu kita perlihatkan. Ketika motivasi kuat, maka akan lebih mudah kita melakukan kreativitas apapun ya. Jadi prinsipnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pakai produk, proses, dan proses. Ya, dan ini pendorongnya ada motivasi. Oke, gitu. Produk jelas ya tadi. Seperti apa hasilnya? Modal baku, berguna, dapat dimengerti. Nah, untuk menjadi seorang kreatif, ada persiapan, konsentrasi, inkubasi, ada iluminasi, ada produksi atau verifikasi. Nanti kita bahas lebih banyak ya. Jadi tidak kreatif katanya. Berpikir dari segala arah. Ini hati-hati ini. Ya, artinya dari kiri kanan atas bawah. Kemudian fleksibel dan konseptual. Fleksibel udah jelas ya dari bukan hanya 1, 2, 3, tapi dari beberapa komponen. Pasti ini udah jelas ya. Lebih menyukai kompleksitas daripada simplifitas. Banyak kompleks. Lagi Hidupan yang mendukung, kemudian ada kecakapan. Silakan. Ciri-ciri pendukung menjadi orang kreatif. Yang pertama, tadi kemampuan untuk bekerja keras, sudah jelas. Berpikiran mandiri, pantang menyerah, mampu menyampaikan, dalam berkomunikasi. Kemudian yang lebih tepat pada proses daripada dasar kecil. Kemudian keingintahuan intelektual, tadi kita harus mengupdate diri walaupun dengan harga yang mahal. Kemudian kaitan dengan humor dan fantasi, gaya.
kemudian tidak segera menolak atau gagasan baru. Kita terbuka dari apa-apa dan materi pun dikatakan. Kemudian arah hidup yang mantap, kita jelas ya. Kita istiqomah. Kemudian tidak mengambil penting apa yang dipikirkan orang lain. Jadi kita tidak dibawa arus, kita memberikan ke jalan keluar. Nah ini motivasi ada internal, ada eksternal, yang eksternal adalah lingkungan kita. Tapi tetap yang paling kuat adalah internal kita. Oke. Oke, Pak. Waktu 5 menit Sudah lagi. habis? 4 menit lagi. Sudah ya? Iya. Ya, sudah. Oke, Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sekali lagi tidak puas Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak puas. Dari kita bisa bersilaturahmi, berkomunikasi, dan suatu saat kita bertemu membicarakan sesuatu. Sekali lagi mohon maaf kalau suaranya kurang jelas, kemudian komunikasi yang saya sampaikan pun istilahnya masih absurd ya. Terima kasih Pak Asep memberikan waktu saja dari terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak kita, Bapak penulis kita, Bapak Derajat. Yang perlu digarisbawahi para Bapak Ibu guru hebat. Yang paling menarik menurut saya menjadi penulis tadi Thomas Alva Edison, kreativitas dan usaha. Ternyata untuk menjadi penulis ini, kreativitas dan yang paling penting adalah usaha dan kemauan. Itu yang paling digarisbawahi oleh saya. Mudah-mudahan paparan dari Bapak Derajat memotivasi kita menjadi penulis lagi dan termotivasi untuk jadi penulis. Semoga beliau juga mengembangkan lagi dan menelurkan lagi karya-karyanya bagi anak-anak. Mungkin untuk paparan Bapak Derajat dan saya tutup. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Pak Derajat yang telah memaparkan materi masalah cara penulisan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Komara sebagai moderator. Alhamdulillah dari tahap demi tahap kita sudah menyelesaikan sesi ketiga ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Derajat, mudah-mudahan kita tidak puas dengan materi yang dipaparkan oleh Amin. Ya, dengan maksud supaya kita bisa lebih banyak berlatih lagi, nanti kita bisa sharing lagi dan lain sebagainya. Saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah hadir di grup ini. Kurang lebihnya saya dan kami selaku tim mohon maaf kepada Bapak dan Ibu kalau selama pemaparan dan pelaksanaan ini banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf sudah